Saya akan berfokus pada seorang seniman dubbing tunanetra bernama Rohan. Ini orangnya. Saat ini dia sedang menjalankan aktivitas keseharian di rumahnya dalam kesendirian. Sedangkan di luar rumah ada tetangganya yang masih bocil bernama kita sebut saja Sony, di mana Rohan sempat membantu membetulkan rantai sepedanya yang locot sebelum kemudian bergegas pergi untuk bertemu dengan seorang sahabat. Dia bernama Jafar dan rupanya Rohan sengaja diminta datang untuk dipertemukan dengan seorang gadis cantik nan lugu bernama Supriya. Ini rarainya. Jafar yakin mereka sangat cocok dan memiliki keselarasan dalam banyak hal, terutama karena keduanya sama-sama merupakan penyandang tunanetra. उन्होंने मेरे बारे में कुछ बताया? इतना कि आपके अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती। Meski tanpa melihat langsung seperti apa paras cantik yang dimiliki Supriya, namun dari penglihatan secara insting saja, Rohan sudah dapat menilai siapa Supriya sebenarnya, yakni sosok luar biasa yang mempunyai keyakinan serta kepercayaan diri di balik kekurangannya. Atas dasar itulah, Rohan besar harapan untuk bisa bersanding hidup dengan Supriya, meski di dunia nyata minus ditambah minus tidak akan menjadi plus, tapi setidaknya kebersamaan akan dapat saling mengurangi kegelapan antar satu sama lainnya. तुम्हें थोड़ा वक्त देना चाहता हूँ अपने बारे में, मेरे बारे में. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara keduanya pun semakin terjalin dengan baik. Supriya yang ternyata merupakan seorang player piano di sebuah studio latihan tari, berpadu dengan sisi lain dari keahlian Rohan yang juga sangat menyukai dunia tari. Bahkan Rohan sempat mengajak Supriya berkunjung ke apartemennya yang masih sedang dibangun dari hasil ngedabing yang ia geluti selama ini. Setelah dirasa bahwa mereka sudah saling cocok, maka upaya pernikahan pun digelar seadanya tanpa pelaminan, meja prasmanan. Bahkan sesi foto pun cukup hanya dengan menggunakan kamera ponsel saja, yang artinya resepsi bisa sesederhana mungkin, karena percuma juga serba mewah jika usia pernikahan hanya bisa bertahan 1 mingguan. Beralih ke tempat lain, di mana saya akan memperkenalkan Anda pada seorang pemuda bernama Wasim. Ini orangnya, demi memenuhi ajakan dari sahabat yang bernama Amit, Wasim sampai berani berbohong pada sang ayah bernama Misro yang selalu melarangnya untuk pergi. Bukan apa-apa, Misro sadar betul jika sikap mantangul anaknya semakin menjadi-jadi semenjak sering bergaul dengan si Amit ini. कल से दुकान पे आना है तुझे, कोई बहाना नहीं, अभी चलता हूँ ना अब्बू. Dan benar saja, dalam pengaruh minuman Homer yang diteguk sambil bermain kartu, Wasim mengakui bahwa memang dirinya sudah menjadi seorang bajingan. गर्मी बहुत होने वाली है. Keesokan harinya di dalam studio rekaman, Rohan tampak sedang mendabing sebuah film kartun yang mana keahliannya dalam memerankan banyak karakter berikut suara yang berbeda-beda langsung mendapat acungan jempol dari sang produser yang menilainya sangat luar biasa. Fantastic. Okay. Amazing यार. Rohan iseng menjahili Supriya dengan berpura-pura sedang bertemu dengan aktor legendaris Bollywood yakni Amitabh Bachchan, mengira bahwa yang sedang berbicara adalah si aktor beneran. Supriya bahkan sampai berekspektasi bahwa suatu saat ia juga akan mendapat telepon dari Amir Khan sang idolanya. अच्छा सुनो, आमिर खान आते हैं क्या तुम्हारे स्टूडियो में? Sepulangnya dari acara makan malam di luar, Rohan sampai di dekat rumahnya dengan menaiki bajai karena uang ongkosnya angsulaneun. Sang supir yang mengira Rohan seorang tunanetra biasa pun berniat untuk menipunya. Tanpa sadar, Rohan memiliki insting dan indera keenam yang sangat tajam, berbeda dengan para tunanetra pada umumnya. Sorry sir. वो क्या है सुनेरी? ऑटो वाला थोड़ा. Hal itu pun terbukti saat Rohan mampu menebak kehadiran si Amit, walaupun dari baunya saja, diam-diam ternyata si Amit ini tertarik dengan kecantikan Supriya, yang ketika dia mulai bersikap seolah meremehkan kekurangan mereka, Rohan menjelma sebagai pelindung bagi siapapun yang coba-coba mengganggu keluarganya. Tadi pungkiri bahwa kejadian semalam membuat Rohan ingin segera membawa sang istri ke tempat yang aman. Namun apa mau dikata, mereka harus tetap tinggal di sana karena apartemen yang baru masih belum jadi. Sementara Rohan pergi ke studio untuk rekaman, Supriya sendiri terpaksa harus menunggu di rumah. Yang sepulangnya mengantarkan sayuran dari tetangganya, tiba-tiba
Ternyata Amit dan Samin sudah lebih dahulu berada di dalam rumah. Entah apa yang terjadi selanjutnya. Yang jelas, betapa terkejutnya Rohan saat mendapati tubuh Supriya yang setengah bulucun serta tangan terikat dan mulut yang tersumpal sekaligus pertanda bahwa ada pelaku curantil yang telah berani menggadabah pasangannya. Tanpa menunggu lama, Rohan melaporkan kejadian ini kepada Kapolsek setempat bernama Obay, yang mana saat ini Obay telah menahan Amit sambil menunggu proses pengadilan. Tapi masalahnya, tidak ada saksi dan barang bukti yang cukup untuk bisa melanjutkan proses tersebut, kecuali jika Rohan menyerahkan surat keterangan medis dalam kurun waktu 24 jam. क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के बेसिस पर ही हम उन्हें रिमांड में रख सकते हैं, नहीं तो Tak peduli apapun keadaannya, Rohan bersama Supriya lekas pergi menuju rumah sakit untuk mendapatkan surat itu secepatnya. Namun di perjalanan, ada sekelompok pria yang mengaku diperintahkan untuk membawa mereka. Alih-alih dibawa ke rumah sakit, mereka justru disekap dalam sebuah gudang bahan bakar dan baru bisa bebas di keesokan harinya setelah diceburkan ke pantai. Dengan fakta bahwa waktu sudah lewat dari 24 jam dan bekas kejadiannya pun terhapus oleh air laut, alhasil Rohan kembali ke kantor polisi dengan tangan hampa. Namun yang menarik adalah Wakapolsek yang bernama kita sebut saja si Samsul justru malah menganggap mereka telah bersekongkol dalam mengarang-arang laporan palsu. मैं सब समझता हूँ पर बहुत शाने लोग हो तुम। Walau bagaimanapun, sikap diam Rohan ini menggambarkan betapa ia tidak bisa menyembunyikan gejolak batin yang tengah dirasakan, rasa bercampur sedih, sampai-sampai ikut berdampak pula terhadap konsentrasinya saat menjalankan pekerjaan. रोहन मैं फोर्स नहीं कर रहा तेरे को। Karena sudah tak bisa dipaksakan, Rohan memilih pulang lebih awal. Maksud hati ingin segera meminta maaf atas sikap diamnya kemarin yang tentu saja akan membuat mental Supriya semakin tersiksa. Tapi ternyata... Selang beberapa saat setelah selesai mengkremasi mayat sang istri, Zafar yang selalu ikut menyertai Rohan pun berpamitan untuk pulang. Namun tak lama setelah kepulangannya, datang seorang politisi busuk bernama kita sebut saja Roy. Ini bebenguknya tidak lain dan tidak bukan. Roy adalah kakak kandung si Amit yang telah membuatnya bebas dari tuduhan. Bagaimana tidak? Ternyata Kapolsek Obay yang jadi tim penyidik kasus ini berada di bawah kendalinya. पुलिस भी अपनी चुड़ा लिया है अमित को। Sejenak, Rohan teringat akan sesuatu hal saat dia pulang kerja kemarin, yakni 2 jam tangan dan 1 kertas yang terlipat di bawahnya. Untuk mengetahui kertas apakah pirangan, Rohan langsung bergegas mencarinya saat itu juga. Ternyata kertas itu adalah sebuah tulisan braille yang berisi pesan terakhir Supriya sebelum kematiannya, yang mana dari situ terungkaplah bahwa Supriya nekat melakukan bundir bukan karena sikap diam Rohan terhadapnya, melainkan sesuatu yang lebih jauh membuat Supriya putus asa, yang ternyata penyebabnya karena Amit telah kembali melakukan curantil untuk kedua kalinya. Di hadapan Jafar yang datang sambil menyerahkan abu jenazah Supriya, Rohan menyatakan jika dia baru akan merasa baik-baik saja bila mana ia sudah tuntas melakukan balas dendam terhadap semua orang yang bertanggung jawab atas kematian sang istri. आग से विदा कर दिया, पानी को भी रुकना होगा। Masih di hari yang sama, Rohan kembali mendatangi Kapolsek untuk bertemu Obay. Alih-alih difasilitasi, Samsul justru malah berbohong jika Obay sedang sibuk menangani kasus penting di luar. Tanpa sadar, Rohan mencium bau ketiak Obay yang diketahui ternyata sedang cumpaguk di meja kerjanya. आप 24 साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। Dengan dalih tidak ada saksi dan alat bukti yang cukup, Obay lagi dan lagi menolak untuk menindaklanjuti kasus yang Rohan laporkan. Namun setelah mengetahui jika Amit telah melakukan hal yang sama terhadap Supriya, Obay pun jadi berpikir 2 kali, apalagi saat mendengar Rohan berjanji tidak akan berhenti berjuang demi mencari keadilan dengan cara dia sendiri. का मुंह खुला रहेगा सर, पर आप कुछ बोल नहीं पाए। Di
saat yang sama di tempat lain, Samsul tampak sedang berada di kediaman Roy, yang mana di situ Amit pun memperkenalkan pada Samsul alias petugas yang ditunjuk untuk menangani masalahnya saat ini. Faktanya, bahkan Roy sendiri jujur bahwa sebenarnya sudah sangat jengkel dengan kenakalan si Amit, terutama dalam hal yang berbau birahi. अब एक कांड आई ना कांड था सीधा पुणे ताई के पास समझ लगा ओ समझ लो Sementara Amit dan Wasim pergi ke sebuah klub malam untuk abok sambil japlin, Rohan diam-diam sudah berada di base camp si Amit yang merupakan sebuah bar terbengkalai. Tak lama, mereka pun datang ke sana dalam pengaruh minuman keras tanpa sedikit pun menyadari jika Rohan telah berhasil mengambil sampel suaranya tepat sebelum mereka bergegas pulang. Tak hanya sampai di situ, Rohan juga menyempatkan datang ke sebuah acara yang di mana Roy tengah menabur janji lewat pidato politiknya, sehingga Rohan bisa dengan mudah mempelajari karakter suara dari kedua orang yang sedang menjadi targetnya ini. Berlokasi di wartel stasiun, Rohan yang berlatar belakang sebagai daber profesional pun langsung menjalankan aksinya, yakni mengatasnamakan Roy serta menggunakan suaranya dengan sangat persis. Maka Samsul yang menerima perintah untuk menangkap Wasim pun langsung menurutinya pada saat itu juga. सलाम साहब Selang beberapa saat kemudian, kita pun akan dibawa pada adik perempuan Wasim yang bernama Lubna. Ini orangnya merasa risih dengan telepon jorang dari Rohan yang diyakini sebagai Amit. Lubna lekas menyerahkan teleponnya pada Misro ayahnya yang seketika mengancam akan menghabisi Amit secepatnya dan... Betapa Amit merasa kaget saat Misro tiba-tiba marah atas sikap dia yang mencadol terhadap Lubna. Namun di balik itu, Rohan bahkan menggunakan suara Lubna untuk meminta Amit datang ke suatu tempat dengan diam-diam. Sedangkan Misro yang juga diberitahu Rohan soal pertemuan tersebut langsung menyusul putrinya ke lokasi dan inilah yang terjadi. Sejauh ini, strategi cerdas yang Rohan lakukan berjalan dengan mulus meski hanya bergerak sendirian serta dengan keterbatasan indera penglihatan. Rohan pergi ke sebuah toko material untuk mengumpulkan berbagai peralatan karena setelah ini masih ada pertunjukan besar yang telah ia persiapkan. Di sisi lain, Wasim kembali dibebaskan oleh Roy untuk yang kedua kalinya. Hal ini bertujuan agar Wasim tidak terpancing oleh isu tentang apa yang telah Amit lakukan terhadap keluarganya. Dengan jaminan akan memulihkan kesehatan Misro hingga pulih, Wasim setuju untuk tidak berbuat macam-macam. Sayangnya, masih saja tertipu dengan suara Amit palsu yang pura-pura meminta untuk segera ditemui di bar terbengkalai tersebut. कहाँ मिलेगा Setibanya di sana, Wasim sempat mempertanyakan alasan kenapa Amit mengkhianati persahabatan mereka dengan melakukan semua itu, hingga akhirnya Wasim pun sadar bahwa yang diajak berbicara adalah Rohan yang sengaja mengundangnya datang untuk melakukan balas dendam. Setelah terlibat baku hantam, Rohan yang telah menyediakan tali berhasil menghabisi nyawa si Wasim yang seolah-olah mati karena gantung diri. Mengendus kejadian tersebut, Obay, Samsul, termasuk beberapa petugas kepolisian datang ke lokasi. Meski sepintas terlihat Wasim tewas karena bundir, namun dengan ditemukannya sapu tangan bertulis AS, maka Obay pun berasumsi bahwa Amit terlibat di balik kematian sahabat dekatnya ini. नलावड़े दोस्ती जितनी गहरी होती है दुश्मनी भी उतनी ही गहरी होती है Singkat cerita, upacara pemakaman mayat Wasim pun selesai dilakukan. Melihat Rohan dan Zafar tengah beranjak pulang dari sana, Obay yang kemudian menaruh rasa curiga kepada Rohan pun lekas menemui dia di rumahnya. Namun karena belum memiliki bukti, maka Obay pun tidak bisa menuduhnya begitu saja. सर आप इन्वेस्टिगेट करने क्या आए हैं सर अमित का रुमाल वसीम के मुंह में डालकर तुमने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की Masih di wartel stasiun yang sama, Rohan kembali melanjutkan misinya dengan menghubungi si Amit. Yakin jika suara di balik telepon ini adalah Samsul yang berjanji akan memberi bocoran tentang pembunuhan Wasim, Amit bergegas menuju gudang bahan bakar tadi untuk bertemu dengan Samsul secara langsung, tetapi...
Ya, sebuah hantaman pipa besi mendarat tepat di babatok si Amit. Untung saja dia masih mengenakan helm sehingga tidak menimbulkan akibat yang begitu berarti. Yang ada setelah menyadari bahwa dia telah terkena prank, Amit langsung menyerang balik Rohan dengan cara merebut pipa tersebut. Sementara Rohan tergeletak dan hampir tidak sadarkan diri, Amit tak berhenti ngocoblak dengan narasi menyepelekan kemampuan Rohan yang menurutnya tidak seberapa. Tanpa sadar, Rohan diam bukan berarti menyerah, melainkan sedang mengumpulkan lagi energi dan lemutannya. Dalam sekejap saja, Rohan berhasil mengembalikan keadaan di mana Amit saat ini sudah dalam posisi ngebebengkang dengan kedua kaki dan tangan yang terikat. Setelah sempat meminta Roy alias kakak si Amit untuk segera datang, Rohan tegas menyatakan bahwa dirinya adalah seorang seniman dubbing tunanetra yang tidak bisa diremehkan. कलाकार हूँ मैं भी मानता हूँ मानना पड़ेगा मानना पड़ेगा Tak lama, wahon Fortuner yang membawa si Roy pun tiba di depan gudang. Namun, alangkah semakin paniknya ia saat melihat sang adik tak berdaya di tengah cairan bensol yang mulai menggenang tubuhnya. Naas, pintu gudang yang didobrak paksa hanya menjadi sebab awal untuk sebuah malapetaka dan... Saat pagi menjelang siang, Roy masih berada di lokasi dan sempat mendesak Obay agar segera menemukan pelakunya, yang mana dalam hal ini bahkan Obay sendiri sudah sangat mencurigai Rohan, tapi hingga kini masih kesulitan untuk membuktikannya. Di rumahnya, Rohan dihampiri Sony alias si bocil di awal film tadi untuk membantu menyelesaikan tugas sekolah yang dinilai sangat memberatkan. Rohan berpura-pura sebagai ayah si Sony yang meminta kepala sekolah agar memberi keringanan untuknya. Tanpa sadar, Obay datang dan menyaksikan langsung keahlian Rohan dalam memanipulasi suara tersebut. तो सारे राज तुम्हारी आवाज में है Dengan penuh keyakinan, Obay berjanji akan menyelesaikan kasus ini dalam kurun waktu 24 jam. Lalu beberapa petugas pun dikerahkan untuk berjaga-jaga supaya Rohan tidak kabur. Sedangkan untuk Obay sendiri, ia lantas memeriksa semua riwayat panggilan Rohan sejak kematian Wasim dan Amit beberapa hari lalu, yang ternyata selalu Rohan lakukan di satu wartel yang sama. Namun saat didatangi, wartel dimaksud baru akan dibuka lagi pada esok hari. ये सुबह कितने बजे खुलता है सुबह 7 बजे खुलेगा साहब Sambil menunggu pemeriksaan, si penjaga wartel yang akan menjadi saksi kunci itulah si Obay menyempatkan diri untuk menemui Roy di kediamannya. Bukan apa-apa, rupanya penyelesaian kasus ini akan Obay gunakan untuk promosi kenaikan pangkat, sekaligus mendapat bayaran fantastis dari Roy yang nampak sudah tidak sabar ingin segera melihat Rohan dibawa ke hadapannya. जितना चाहिए लेके जा नाम बता Faktanya, justru Rohan sendiri yang lebih dulu menghubungi Roy tanpa sepengetahuan dari Obay yang demi mengetahui siapa dirinya. Saat itu juga Roy langsung menuju apartemen belum jadi yang disebutkan di awal, di mana Rohan sudah menunggu kedatangannya di sana. Dengan hanya disertai seorang pengawal saja, Roy sampai di lantai apartemen yang telah ditentukan. Paham akan maksud kedatangan Roy ke sana, Rohan tidak sekonyong-konyong memperlihatkan dirinya, kecuali pada satu momentum yang sudah ia perhitungkan. Dan si ajudan langsung mengejar untuk menghabisinya, padahal... Dengan fakta bahwa si ajudan telah tewas terjelembab ke dalam lorong cadangan pemasangan lift, Roy hanya menggantungkan harapan perlindungan dirinya pada sepucuk pistol. Tapi jangan salah, Rohan memiliki indera pendengaran dan penciuman yang sangat tajam, sehingga ia mampu menghindari setiap tembakan dengan cukup mudah. Berbeda dengan dua target sebelumnya, pengalaman membuat Roy bisa bertahan sedikit lebih lama dari mereka. Bahkan ia sempat membuat Rohan mati langkah di balik todongan pistolnya. Hanya saja, Roy yang ingin mendapat sensasi kepuasan malah memilih untuk menyiksanya terlebih dahulu. Pada posisi sedang terpojok itulah, Rohan menemukan sebatang paku bekas yang kemudian digunakan untuk mematahkan serangan Roy. Namun demi menghindari terjadinya pembunuhan secara langsung, Rohan justru menggiring agar Roy tewas oleh perangkap yang telah dipersiapkan dengan sangat matang.
ये मर्डर है पर लगेगा खुदकुशी। Saat pagi tiba, Obay menemui Rohan dan bertanya kenapa dia bisa bebas keluar padahal semalam rumahnya sudah dijaga ketat oleh kepolisian. Ternyata Zapar bersama 3 wanita bercadar berikut tukang pembasmi serangga yang menyemprotkan asapnya merupakan bagian dari strategi Rohan yang di saat bersamaan Sony berhasil membawa Rohan pergi dengan sepedanya. बहुत दिमाग लगाया तुमने रोहन भटनागर, लेकिन हर क्रिमिनल क्राइम करने के बाद कोई न कोई सबूत छोड़ जाता है। Sampai di sini, Obay pun mengakui jika Rohan memiliki kecerdasan tingkat tinggi yang tidak dimiliki oleh para tunanetra manapun. Namun kembali pada keyakinan terhadap si saksi kunci, Obay dapat memastikan bahwa sebentar lagi Rohan akan ditetapkan sebagai tersangka tanpa sedikit pun menduga. Padahal ternyata si penjaga wartel stasiun itu adalah sama-sama penyandang tunanetra. Ringkas cerita, selama kejahatan Rohan tidak bisa dibuktikan, maka selama itu pula Obay tidak akan punya wewenang untuk memenjarakannya. Alhasil, Rohan bisa merasakan kembali ketenangan meski kebersamaan dengan sang istri hanya tinggal kenangan. Tamat.